Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء الأمين والأولياء العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمين. شيء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع مجتمع هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب وأزواجها وآبياته أبدا وصفاتها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selalu kita rutin tiap saat menjemput hingga yang merebut ilmu yang manfaat. Silaturahmi keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa azwajiha wa آبياته أبدا وصفائها ونور الأبصار وجهها
وصحبه وسلم. Edisi Safari kita keliling ngaji Masjid Nur Merdeka berkilir bermusalla al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga Zikrul Mukarrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli wa abadan liwajibaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa jibaya wa nuril absari wa diyaniha wa wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, urus dan niat bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa liwajibaiha wa nuril wa diyaniha wa wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi nikmatil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berkumpul lagi, bertemu di masjid ini. Selain yaitu kita bersama-sama menjalankan perintah Allah, ibadah mahdhah, salat fardu subuh, dan ibadah-ibadah sunnah yang mengiringinya. Kegiatan rutin setiap Ahad pertama setiap bulan di masjid ini ada pengajian, kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan diberkahi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah fi qauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Langsung saja pembelajaran kajian kitab Hikam. Sekarang materi kelanjutan yang dulu kita sampai materi nomor kajian 110. Di dalam Hikam ini nomor 110 ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama sudah kita lalui, yaitu masalah yang mengandung materi kita disuruh oleh kitab Hikam agar hidup itu selalu bersandar kepada sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan Allah, dan disuruh memperhatikan sifat-sifat ubudiyah, kehambaan makhluk. Sekarang ini kelanjutannya materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, mana'aka an tada'iyya ma laysa laka mimma lil makhluqina afa yubihu laka an tada'iyya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang engkau hai makhluk, hai manusia, mengakui apa-apa yang bukan hakmu, bukan milikmu, dari hak-hak orang lain. Apakah mungkin akan memperbolehkan atau akan membolehkan kepadamu mengakui sifat-sifat Allah, padahal Ia Tuhan yang memelihara, mengatur dan menjamin seluruh alam. Jadi di dalam Hikam ini ada pembelajaran kejujuran, dan memang jujur itu sifatnya orang beriman. Kita dilarang mengaku-ngaku bukan milik kita. Bisa jadi misalnya begini, mohon maaf, contoh kecil. Kita masuk ke masjid, kita dari rumah pakai sandal. Kemudian kita masuk di Masjid Muqimuddin. Nanti pulang, kita ini terburu-buru, gak melihat sandal kita tadi itu di mana tempatnya, modelnya seperti apa. Langsung aja mudun terus gawe sandal. Padahal yang dipakai itu sandalnya orang lain. Pertanyaannya, yang merasa memiliki sandal itu, sandal yang dipakai itu kira-kira hatinya bagaimana? Misalnya sampai ngene mari keciliin contoh sandal itu. Sama nggo sepeda motor, dadak mulai adik mikir, ini pernah kejadian ini. Kejadian di salah satu masjid sholat Jumat. Ya sama-sama motornya persis, bedanya cuma plat nomor. Yang satu ini L Surabaya, yang satu ini luar kota. Lu anehnya ketika di starter itu bisa, lalu dipakai sampai rumah. Lah yang keduanya ini kita melihat sepedanya tidak ada. Kemudian ketika semuanya sudah habis, ada sepeda tertinggal. Dan ternyata sepeda tertinggal ini bukan miliknya. Serupa tapi tak sama.
Akhirnya apa yang terjadi? Ini contoh yang baik. Akhirnya ya merasa ini bukan miliknya, ya nggak mau mengambil, ya tetap di masjid itu. Terus yang merasa di rumah tadi itu ternyata keliru. Kelirunya apa? Itu bukan miliknya, plat nomornya itu L Surabaya. Ternyata itu bukan L. Orang jujur bukan hak miliknya, diapakan? Dikembalikan ke masjid tempat ya tidak jauh dari masjid mungkin. Lalu orang yang merasa punya sepeda motor itu dipanggil oleh pengurus masjid, kemudian oh ya betul ini milik saya. Orang yang merasa bukan miliknya lalu menghai seakan-akan menjadi miliknya, itu termasuk kalau disengaja namanya mencuri, kalau tak sengaja namanya apa? Gasab itu setengah mencuri setengah nyelam. Nah ini contoh. Lah itu contoh kecil makhluk ke makhluk. Lah ini dihikam bukan itu. Miliknya Khalik diakui makhluk. Kalau ternyata jenengan ini belajar untuk bisa seperti ini di hikam nomor kajian 110 ini tidak mudah. Ya, sekarang mari dibaca syarahnya dulu. Seorang hamba yang baik yaitu yang mengakui dan menyadari sifat kehambaannya, dan sejahat-jahat seseorang hamba adalah yang tidak menyadari sifat kehambaannya sendiri. Bahkan ia merasa seolah-olah memiliki kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, kekayaan, yang merupakan semua itu adalah wujud sifat-sifat ketuhanan Allah. Jika seorang hamba menginginkan semua itu, maka sebaiknya ia menyandarkan diri kepada Allah yang memiliki semua itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit, dan ini statement pernyataan Allah sendiri dalam Al-Quran. Nah sekarang coba sewu, ada paling tidak sifat-sifat rububiyah Allah itu banyak, tapi yang menonjol nampak dan sering kita akui akun-akun diantaranya adalah kuasa, kedua yaitu kaya, ketiga mulia. Mari kula panjenengan merenung, ada orang itu dititipi oleh Allah namanya kekuasaan. Wujudnya apalah? Jabatan yang dimiliki. Lalu seakan-akan ia mengakui bahwa jabatan kekuasaan itu adalah miliknya. Karena merasa miliknya, pertanyaannya, ketika waktu dititipi, diberi itu hatinya senang nggak? Senang. Ketika lepas hilang darinya, kira-kira ridho ikhlas atau bahkan dipertahankan? Ya tergantung. Enten tiang niku mempertahankan jabatan diwangi mati-matian. Ada? Ini contoh. Padahal kekuasaan itu milik Allah. Kalaupun ada orang itu memiliki yaitu kekuasaan, itu hanya diamanati, bahasa lain dipinjami, yaitu kekuasaannya Allah. Ini hakikat. Makanya ada orang merasa jadi pejabat mentang-mentang jawani ngene haji, ini salah besar. Karena merasa dia punya pengaruh, punya power. Dari wong Jawa nek ngomong saenake udele, lha nek udele wong gak oleh. Ini satu contoh kecil jabatan. Sekarang kedua namanya kekayaan. Kalau kita ngaji hakikat, adakah manusia itu yang kaya? Ada? Tidak ada.
Makanya orang yang benar-benar mengamalkan isinya kitab hikam, apapun yang dimiliki ia merasa tidak memiliki, karena itu semua adalah bagian dari sifat rububiyahnya Allah. Sehingga apa? Yaitu implementasi dari merasa itu sifat rububiyah Allah, masuk suke gak rumongso suke, sehingga muncul istilah wong iku suke tapi gak sombong. Sebab ndak dunya itu ana penyakit sing nempel kabeh, ana penyakit. Nek jenengan renungaken wong pinter, wong alim iku penyakitnya sombong. Bahasa elek ngeremehno sing gak pinter. Orang sudah ngaji hakikat, kalau ndak sandaran syariatnya kuat, biasanya menghina, ngolok-ngolok, merendahkan yang ibadahnya hanya masih syariat. Saya selalu mengingatkan beberapa masjid tempat saya ngaji hikam, saya selalu mengingatkan tolong diimbangi dengan ngaji syariat supaya saling mengisi. Syariat itu apa Ustaz? Sedaya jenenge ilmune Allah sing kanggo yaiku nata ibadah. Contohnya ngaji fikih niku. Ngaji fikih iku ngaji norma-norma hukum Islam. Niku penting niku. Lah fikih niku nggih, setiap kita fikih, kitab buka pertama itu mesti babnya thaharah. Thaharah itu bersuci. Lu bersuci itu nek dioncai Masya Allah. Begitu jelimetnya, sehingga banyak orang itu tidak tahu, wah ini orang ngerti sing koyo ngene. Padahal itu hal yang wajib tahu. Iso tohane itu marung munggamane salat. Terus yang masuk di dalam istilah arkanul Islam. Ngaji hadis, ngaji kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Ngeten ya penting. Lah terus jeroane iki ngaji tasawuf, contoh niki hikam. Sebab nek nyamung hanya rogone tok, gak ono jeroane, itu nanti sia-sia. Karena Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat yaitu rupamu. Kalimat rupa itu berarti jasad, yaitu zahir. Walakin yanzur ila qulubikum. Tetapi Allah melihat yaitu apa yang ada di hatimu. Lah ini kitab hikam. Wa amalikum, dan amalmu. Makanya kita harus saling melengkapi belajarnya. Dilanjutkan. Jadi di dalam hikam dikatakan, karenanya maka hendaklah engkau menyandarkan hatimu. Menyandarkan itu artinya nyendekno awak. Awak iki gak iso urip nek gak diurupno sing maha urip. Awak iki diarani sugih, gak iso sugih nek gak disifati oleh rahmatnya Allah sing maha sugih. Ngoten lho. Belajar ngeten iki perlu, karena manusia itu punya ego. Ada orang tadi yang kedua kaya ya. Orang kaya itu seakan-akan semua yang ada itu miliknya. Sehingga ketika kehilangan ia merasa yaitu sedih dan kecewa. Padahal karena ngeten. Makanya sapa sih sebenarnya wong sing paling semboge nek dunya atine bersih niku. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Ustadz Zainuddin MZ. Yaitu tukang parkir. Betul, tukang parkir. Tukang parkir itu dalam ngaji hikam pasal 110B bagian B itu pas cocok. Ia ini hadir di suatu pekerjaan, kegiatannya diamanati, dititipi berbagai macam mobil, kelas murah sampai kelas mahal. Ia juga tidak bangga ketika nanti mobil satu-satu diambil oleh yang punya. Ia juga tidak sedih. Enten tukang parkir, waduh rek getun aku sentek kabeh. Enten loh, Ustaz Zainuddin saya dengar itu betul itu.
Awak dhewe iki budale gak nggawa apa-apa, menemo ya gak nggawa. Lah iya toh. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan disifati dengan sumpah. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat al-ayat. Nah, terus saya. Nah, ketika wa amilus sholihat neng kono kan wong sing gak rugi ku wong sing ngerti posisi. Ketika ia itu hanya diamanati, ya tidak merasa kehilangan ketika amanatnya diambil kembali. Betul? Makanya kula niku sering ningali tapi gak pasti ya. Uang ku nek waktu makmur jaya wis ta nolak-nolak ngalor ngidul isine pokoke jaya kabeh. Arang kenek jenenge purna tugas atau pensiun. Niku pertama oleh Allah yang ditampakkan itu wajah. Mohon maaf yang sekarang ini sudah pensiun atau mau pensiun, mesti wajah itu gak koyok biyen. Ya apa kira-kira wajah itu? Muni ya apa? Terus Pak Bambang muram. Wis kurang saulan pensiun ngoten niku kelihatan raut wajahnya mulai gak seperti saat ia masih jaya. Lho kadang-kadang yang saya sombong itu. Kapan hari kalian kepanggiti yang mohon maaf seorang profesor doktor rawuh nangen kula. Makanya melihat orang itu perlu menjadikan jangan zahirnya. Zahir itu seringkali profesor dari satu perguruan tinggi terhormat di Surabaya. Ternyata dia ini mengalami bahasa hari saiki galau. Datang ke rumah, dia itu diberi ujian oleh Allah. Loh, makanya ada istilah hidup itu ketemu 3 pintu. Pintu depan, pintu tengah, pintu. Rumah itu sempurnanya ya ada 3 pintu. Pintu depan, apa itu namanya? Nopo? Pintu depan bisa jadi pintu pagar, pintu mau masuk rumah itu depan. Biasanya ngarep iki diapi-apikno, ibaratnya menungso ini wajah. Saya itu punya jamaah di Margorjo Indalan, pagernya itu nilai harga dinominalkan gitu bisa dipakai bangun pagar itu turun kelosete. Lawan semua barang di rumah tidak ada yang beli di dalam negeri, semua berbeli ke. Mohon maaf, saya ini punya teman seorang pemborong rumah mewah, pernah cerita sama saya. Tapi nggak perlu kagum, nggak perlu ditiru, karena ini orang kafir. Di Surabaya ini bangun rumah pribadi habis kurang lebih sekitar 25 miliar. Tak takon ya apa umat sampai sak lawe miliar. Ngoten Ustaz, semuanya ini tidak ada beli di dalam negeri, keluar negeri semua. Nah, koyok hebatnya ternyata kafir. Karena di Quran itu memang sudah disebut itu. Sampai eling di Al-Quran insyaallah surat Al-Baqarah ayat 200-201. Famin wa minan nasi may yaqulu, ini, dan sebagian manusia itu ada yang kalimat mayaqulu meminta berdoa, minta kepada Allah. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia meminta kemakmuran, kejayaan, kesuksesan di dunia, tetapi dia tidak punya jatah apa-apa nanti ini kafir. Nah, orang kafir itu kan punya sifat. Nah, sifatnya orang kafir itu ada yang ditiru oleh orang Islam. Sama nih, ini pentingnya di tafsir Al-Quran kuning. Awak diki wong Islam kan suka ada istilah jadilah orang Islam yang Islami. Yang namanya Islam itu berarti orang Islam sesuai dengan ajaran Islam.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara mereka manusia itu ada ia meminta kebaikan hidup di dunia, sukses, jaya, kaya, makmur. Tapi terusannya ayat ini nggak berhenti. Di akhirat, wabil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka ini tidak punya jatah apa. Tinggal satu yang akan ditemui, siksa neraka. Lu napa ngeten iki nek ditiru? Kan nggak penting. Makanya yang terguyon ini melarat dunia ora apa-apa, sing penting sugih. Ngoten niku nek kanggo kula ya gak sampe enak. Sing bener ya lho. Sugih dunia niku rada cerdas niku. Sebab ketika kita ini melarat dunia, kita mengamalkan ajaran Islam itu tidak bisa sempurna. Tetapi ada doanya Nabi. Lah ini kita harus hati-hati. Ya apa? Ya Allah, jadikanlah aku ini kumpulan orang-orang yang miskin. Matikanlah aku nanti mati menjadi orang miskin, berkumpul orang. Ini hati-hati loh, menghubungkan antara yang pertama ideal, yang ini adalah realita dan contoh doa. Yang dimaksud boleh orang itu memiliki apa yang dalam tanda petik kaya, tetapi sadarlah itu bukan boleh. Ini menurut hikam tidak apa-apa. Wong sok saged lagi sugih kabeh. Amin. Kok titik? Lho, Tuhan ku mandine ndok dikare sana. Di majelis taklim itu doa diamini malaikat, namanya malaikat sayyarat. Ini khusus malaikat ditugaskan Allah untuk mencari khiraul zikri. Kumpulan wong ngumpul-ngumpul, bahasa sekarang itu berkerumun, tujuannya untuk mempelajari ayatnya, dan malaikat saya disuruh mendengarkan apa isinya kegiatan majelis ini, apa isinya doa. Biasanya ustadznya muni, muga-muga kula panjenengan paringi sehat sedaya nggih. Ini kan sing amin, gak sampean tok. Nah, para yaitu petugasnya Allah itu, nah itu oleh ahli ilmu bahwa donga untuk majelis taklim itu dikelompokkan yaitu donga mustajabah. Engko nek buyar gak ono neh. Makanya yang tiang niku melok ngaji tapi titip donga. Kalau aku sering ngoten dititipi kertas, Ustaz nuwun barokah donga nggih. Gak apa-apa, kali niku ndongaaken kirim donga ahli kubur biasa. Ustaz nuwun donga nggih mungkin cek diamini wong sak masjid. Nuwun apa nyambat gawe kula cek lancar. Ya gak apa-apa. Tapi seorang ustaz itu harus bijak. Supaya tidak ada kesan yaitu merendahkan orang di depan majelis. Tujuan itu disimpan oleh ustadz, tetapi ketika dia bilang Al-Fatihah itu diniati untuk mendoakan orang itu. Jadi kembali masalah tadi, secara kauniyah ana penggaweane menungso sing menggambarkan sifat yaitu ketulusan dan kejujuran. Apa itu? Tukang parkir. Ia merasa dititipi sekian banyak kekayaan dalam wujud bentuk kendaraan, tetapi ia merasa itu bukan miliknya. Bisakah kita ini berlatih begitu pelan-pelan? Nuwun sewu, ana tamu atau kanca nang rumah. Panjenengan kan kudu ake contoh nih. Sing paling gampang dipahami dengan, wih, kok malah sepo gini nek dari kanca ku enak nih. Kulonku kapan ya, sekitar 2 minggu yang lalu ditamoni konco teman sesama SMA. Jadi pisah kali kuloniku wis lebih dari 25 tahun. Nah, dia punya ada yang mantan kepala, yaitu kepala-kepala dulu lah. Nah, kedengaran punya teman namanya Saiful jadi ustadz. Dia itu kepingin jaluk barokah donga ngoten lho.
ke rumah saya, tapi memberitahu dulu. Jadi ada 3 orang ke rumah. Maten-maten aku scroll. 3 orang ini model gak podo kabeh. Karena profesinya beda, tapi karena konco bisa menembus semua yang namanya tembok. Maka aja ngremeno konco. Kula niku nek dok masyarakat agamis ke masjid, pengajian itu ya saya tidak mengatakan hebat. Biasanya dihormati orang-orang. Assalamualaikum Yai, salam Ustaz, salaman. Biar nek ana kopi itu tanganku mesti diambung. Padahal aku kan jaluk diambung. Lho kancaku sak nembus tembok. Ket mlebu, "Waalaikum." Ngono. Wih, kok mari dadi ngene? Iki ngomong apa kuwi? Ngono pinara. Ini nambah aku dah. Gak tapi ini, macam gak ini selama tahun ya. Dia sudah pindah ke Kalimantan sana. Ini kembali sudah pensiun, kembali ke Jawa. Aku ikosin biasanya mari olahraga, ambek sampean nang ngene ya iku kantin tuku es kacang hijau. Diri-diri lho kok nak Saipul to. Aku nang ngene masjid celuk yai dak ngene Saipul. Lha begini kanca, tak jawab. Lah kon sapa? Aku Tekno. Oh ya, mari dadi ngene tuwae. Mari wonten cerita-cerita ngeten. Sampeyan kok sok dadi ngene iki ceritane ya apa? Ya gak perlu diceritakno. Lho kanca lho iki. Wis ngomong beluwak kok. Aku lho ono masalah tulungan to. Tawaran ngene. Iya dadi nek rene perlu njaluk. Kanca ku air, njaluk tolong-tolong ku gampang. Sing situ kena masalah lumayan apa di Sitabang. Terus njaluk apa? Aku yakin nek sampeyan iki kiai ku dongane mandi. Kok ro? Dari wong-wong. Jadi omongan itu cair segitu loh. Begitu melihat penyelenggara pondok di rumah situ banyak kitab-kitab buku-buku, mau meneng ini. Aku ambil sampean saiki gak iso koyo biyen. Apa nih? Padha ae kula pagi dahar ngoten. Wah ya gak padha ya. Biyen saya ibu ya pancen gak padha. Aku SMA ben guru cilik aku saiki nemu. Wong iki jenenge menyanjung kula, tapi kula tahu bahwa saya nanti akan jatuh. Karena itu ada istilah siapa kira sanjungan nanti akan menuai kejatuhan. Makanya jangan sampai kita ini kira hormat. Ketika yaitu hormatnya sudah lepas, jadi apa? Ya gila. Makanya ada orang itu ketika sudah dicabut oleh Allah jatah rezekinya dalam kedinasan, wajahnya berubah. Hatinya gak kuat, namanya post power. Kadangkala ninggal terusane, coba mati. Makanya jamaah hikam masjid ini sampai ojo, yaitu wajahnya diketok nonek wis. Teman-teman aku iki wong kula nate ya Allah ono tiyang jamaah kula ngaji kan tapi bukan masjid ini, masjid lain. Mari undangan kemanten anak yang terakhir. Menanti be aku ngomong iki. Cerita tak ulang supaya sampean iki gak niru. Diterterno dhewe sing jenenge undangan kok. Alhamdulillah Ustaz saged kepanggil langsung. Nggih wonten napa? Pangestune nggih kula insyaallah badhe mantu, tapi iki mantu yang terakhir, anak ragil. Nah, kula ini pinten putra kula niki 3 sing kali sampun, niki terakhir estri. Nggih kapan lho? Tanyanya ya biasa ya tanggal ini di gedung ini. Lah terakhir ape muni kok ngomong ini? Ngapunten Ustaz nggih, niki mantune wong pensiunan. Mantune wong kula aku kok gak tau krungu ya apa bedane wong pensiunan sampai gak pensiunan mantu. Ternyata judulnya situ. Nek dirasakan uang iki gak gelem menerima kenyataan. Benten Ustaz kali masih Mbak Yuni biyen kula saged ngerubah-rubah kula Pak. Tuh membuat acara yang mewah meriah dan iki wong pensiunan
Kula ngene iki selamat sampean ngomong nek ngarepku. Lah misale ngomong ki ono anake mbak iringane. Mesti anak ngene, gak enak dadi anak laki. Nggih lho kene pas padahal sing nolong wong tua durung karuan mestine anak barat putra sulung. Kula gak ada jamaah, ibu anaknya Solo. Tapi di umur tuanya ini ya ikut anak yang nomor 9. Anaknya putri kerjanya jadi guru. Sementara yang sauri bisa karpe. Makanya jangan terhadap anak hati-hati. Yang bakti tidak mesti itu kaya. Bisa jadi biasa, tapi hatinya kaya. Betul? Allah ini, Allah ngotot. Makanya nek ngejokno anak ojo nemen-nemen, nek ngilono anak ya ojo nemen-nemen, karena semuanya ini amanah. Sing guru iku sing ngramut sampai menjelang ajalnya. Tadi tak takon lho, mboten nate nang anak-anak sing niku nih. Anakku kabeh wis gak iling ambek aku. Ya situk tok iki sing akhir iki masih dadi guru tak eloki sampai aku menikmati. Dalam usaha betul. Monggo sampai sing duwe anak masa jos-jos niku. Kerja di luar negeri, di luar kota, jadi kepala apalah, masih jadi sikil. Ternyata di usia tua kita, ia tidak menampakkan bakti dengan orang. Nangis sekolah niki nggih gak ada putu, tak delok anak-anak kula 3. Tak delok ae. Ngeten iki keterangan ngaji, ya kadang kala kadang kudu gak gelem. Iki begini ayah ngaji nang mungkin-mungkin. Nggih ya. Kon model sik ngantuk ternotok mari mulia. Mari nunggu jemputan maneh. Soper atine iki setengah ngantuk ngeterno ya gak nobro ya. Tapi kula disadar anak itu ada bidangnya ini, bidangnya ini. Gak boleh meremehkan titipan Allah. Yang nomor 3 tadi apa? Kuasa, kaya, mulia. Ini sifat rububiyahnya Allah. Merasa mulia itu keliru. Keliru besar. Kemuliaan itu milik walillahil izzatu jami'ah. Segala kemuliaan itu milik Allah. Maka ini ono wong dimulia-muliakanku, hati-hati. Yes, biasa-biasa saja. Saya punya cerita yang menginspirasi bapak-bapak, ibu. Dulu ketika saya masih aktif di sebuah yaitu perjuangan, gerakan perjuangan agama, saya itu pernah menemukan satu yaitu contoh seorang ustadz di Surabaya. Begitu namanya yaitu khumul. Dia ini menyembunyikan dirinya. Padahal ini orang, mohon maaf, punya yang kemuliaan besar di Surabaya. Ia adalah salah satu di antara kepala yaitu departemen bidang hukum. Kata sebut kantornya. Rumahnya Surabaya Utara, daerah Ngampel. Ustadz Kiai. Tampilnya sangat sederhana. Saking sederhananya tidak ada yang ngerti dan kenal. Ketika di suatu komunitas di daerah Ngagel, saya pernah diminta tolong untuk menjadi pemandu acara pengajian akbar. Loh, yang diundang itu bilang begini, kurang boten usah dijemput, insya Allah kula hadir. Jam pinten sih ngawasi sebut jam sekian. Terus orang-orang kan nggak dijemput, ya nggak tahu sudah hadir atau hadirnya itu. Kalau hadirnya menampakkan seorang penceramah, seorang mubaligh, seorang kiai, banyak orang hadirnya itu lebih tidak menghargai dirinya daripada masyarakat yang diundang. Hadirnya lebih awal, duduknya di kursi, tapi bukan di kursi kehormatan yang biasanya untuk orang-orang tertentu. Di belakangnya, ya kursi ini kalau kursi plastik warna hijau. Dia pakai baju batik, kopian hitam, pakai celana. Barang waktu sudah dekat,
Wong panitia yo ngene iki lho gara-gara gawe dijemput. Iki peringatan bagi mungkin iki. Sampai undang ngaji ku enak jemput. Lah itu ana penyakit iki tak dudono iki. Tapi muga-muga dudu wong kesakra. Kayak jemput itu gak ono mobil sing gelem digawe. Lah ngene iki panitia kudu cerdas, kudu dikai namanya uang bensin. Motorku gawon tapi isin dikasih masjid iki. Wong dikai pengajian kaya ngono. Lho wong perhitungan macam orang motor loro telu. Tapi jemput ustaz lo gak gelem. Lo gak gelem kan bisa nyuruh orang yang bisa nyopir, betul? Tapi tidak mau. Jadi kaya itu bukan di wajah tapi di hati. Barang dipanggil, bingung. Saya bagian ngatur acara gimana ini? Kulaku iling. Pokoknya ini angel-angel iki mau coba Fatihah ku dari barang suruh langsung nih ya Allah mudahkan apa yang sulit. Ya kok wong itu udah sebelah ngono, masya Allah kalau orang ngerti belas. Setelah yang ngerti yang ngundang, lah yang ngundang ngubuni waktu, lu gak ketok. Akhirnya datang, ya Allah ngapunten Yai, wakil-wakil apa-apa barang ngaji. Waktu itu peringatan Isra Mi'raj nyeritakno satu ayat surat Bani Israil ayat 1 itu subhanalladzi asra bi abdi laila sampai terusnya saking alimi ilmu ini saking kata itu sampai ceramah hampir 1,5 jam itu gak mandek wong ini loh contoh tampilnya biasa isinya luar tapi itu diwali saya juga apa ya tampilnya luar biasa isinya biasa-biasa. Sama itu lah masih ngomong itu kayak ya Allah tiba ngaji biasa. Maka dari tiang itu jangan pernah merasa mulia karena kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Kalau ada orang itu misalnya merasa mulia berarti yaitu mencuri kemuliaannya Allah. Nuwun sewu, ana wong mulya karena saka namanya status akademik. Gelar kuliah itu ketok wong akeh. Ana maneh wong iku merasa mulia karena dilingkungi oleh fasilitas hidup yang banyak dimiliki. Oleh maneh dengan macam-macam anak buah. Tapi pada akhirnya cuma satu. Sampai muni apa? Ketika kita itu merasa mulia dengan hartanya habis, mulianya ikut habis. Contoh namanya bekas. Iki lho bekas wong. Oke. Nek bekas berarti wis. Lah nek ngene, iki lho bekas arek nakal. Berarti oh iki lho bekas ustaz. Berarti ya aja sampai. Jadi bekas itu nempelnya tergantung. Yang sampai merasa apa punya kekuasaan ada batas waktu akhir. Nih, saya kira wis gak punya pengaruh. Jenderal gak memiliki jabatan, nuding gak sakti. Masih ya belum terlalu tinggi jabatan punya namanya yaitu kekuasaan nuding sakti. Maka saya menasihati orang-orang. Sing waktu ini gampang digampang Allah. Ketika ada panggilan agama, bahasa kelek tanda tanganmu sik sik manfaatkan. Engko nek wis purna tugas gak kanggo. Nuwun sewu, kan orang kadang-kadang gak eling. Kayak kacang kula selama tahun ndak Kalimantan, balik nang Jawa. Wis berapa? Wong wis gak dadi apa-apa. Cerita sing ngene. Lho, barang ngene gak enak aja ditutuno. Uang niku wong kirine orang beriman itu. Tapi nek moso enak wong-wong yaiku tuarono enake. Jadi ketemu kanca gak perlu tutup. Oh, kancamu saiki sukses. Jadi kepala dinas ini gak perlu paranono. Dadak kok ngerti semua. Wah, api temen iki. Nek sekedar diomongno apa artinya ucapan? Ono wong diomongno diceritani panganan tapi gak dikei rasane apa?
Saudara-saudara, insya Allah habis ngaji subuh nanti kita akan sarapan dengan menu yang sangat beda. Lah kok pas buyar gak ono ya apa ya? Ngene lho betapa yaitu lamanya takmir masjid mungkin saya diberi yaitu minuman 2 gelas. Alhamdulillah segar. Terus sama ini apa? Ya segar sampai Ustaz aku kan. Loh ini kan gak bisa diomongno, dirasakan. Makanya saya sering kalau ngaji ngomong ini, puncaknya iman itu adalah zauqiyah, cita rasa. Bukan fikirnya. Cita rasa, dirasakno. Sampeyan dadi wong Islam ku rumangsa nikmat ta, rumangsa gak nikmat, dirasakno. Mlebu masjid ini rasane enak apa sumpek, dirasakno. Dia bojoku rasanya enak tak gak makanya iklan yang jujur itu rokok, yang penting rasanya bro. Lah kalau saya ngomong di dunia ini ada 2 ciptaan Allah tidak bisa menipu, apa itu? Rasa dan bau. Namanya minyak wangi mesti, namanya kentut mesti. Anak ini, masya Allah, orang sak masjid untuk bareng ambune wangi. Anak kan, kejujuran itu tidak diucapkan, tetapi ini kan jenis pasal kepada jujur. Nek duduk wekmu ojo diakoni. Karena ngaku-ngaku pemilihan itu namanya yaitu mencuri. Awak dewe dan ini kan apa kok. Makanya kalau belajar orang sip itu siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi itu kaya raya, di umur tuanya ia kelihatan miskin. Orang memandang dari segi zahir karena hartanya habis untuk, tetapi Abu Bakar orang cerdas. Ia ketika di dunia ia tidak merasa memiliki apa-apa. Sungguh pun ia dititipi Allah amanat banyak, yaitu fasilitas. Tetapi ia salurkan amanat dari titipan menjadi kepemilikan. Tadi guyon ini, nek wong kosagra iku duwe isih nang rekening bank niku jenenge titipan. Tapi nek sampean ecer diwene bojo gawe nafkah ibadah nggih, diwene masjid mungkin diwene anak yatim, diwene fakir miskin. Ini sudah berapa ini? Dari titipan menjadi kepemilikan. Orang cerdas itu orang yang bisa merubah status. Dari sementara menjadi abadi selamanya. Lah yang sementara itu apa di mana? Yang abadi itu apa di mana? Yang sementara itu dunia dan isinya, yang abadi itu adalah akhirat, tempat kembali kita. Betul? Tertipulah kita. Banyak orang memburu yang sementara, melalaikan yang abadi. Waladarul akhiratu khairun wa abqa. Alam akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Guyonani, kenapa cari yang ilusi dan imitasi, sementara yang abadi tidak dicari. Mudah-mudahan hidup kita tidak ditipu oleh tipuan-tipuan nafsu dunia. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula wa rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma anna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anna batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallim ajsadana wa sallim qulubina wa sallim imanana wa sallim biladina Indonesia min virus corona wa da'il akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.